Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah, tanggal 14 Oktober tahun 2022 segera kita mulai dengan tema menjadikan peringatan Maulid sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia akan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pemandu acara akan kami serahkan kepada Bapak Ustadz Imam Fatoni. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta semuanya diam enggak? Ya, sekarang gantian saya ngomong. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah menurunkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini. Salawat teriring salam kita aturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua Panitia, yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Masjid Jami Al Yusuf, yang terhormat dan sama-sama kita hormati Imam Masjid Jami Al Yusuf, yang terhormat Ketua RT di lingkungan Masjid Jami Al Yusuf, yang terhormat tamu undangan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, satu lagi yang terhormat dan kita cintai semuanya, Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, Ketua Robitoh Alawiyah Makassar, yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Pertama-tama saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian acara yang terakhir adalah tausiah dan ditutup dengan doa. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Munir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah kita telah mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama sekaligus terakhir dari ketua panitia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, yang terhormat Ketua Masjid Jamil Al-Yusuf, yang terhormat Imam Masjid Jamil Al-Yusuf, yang terhormat para Ketua RT Perumahan Bukit Batakan Permai dan sekitarnya, yang terhormat pengurus Masjid Al-Islamik dan pengurus Masjid Asrul Azim. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat iman dan nikmat kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jamil Al-Yusuf dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang. Dalam kesempatan malam ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata dalam kalimat sambutan sebagai pembuka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah wujud rasa cinta kasih kita kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku ketua panitia mewakili semua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada donatur serta semua warga perumahan Bukit Batakan Permai yang telah bekerja sama dan telah berpartisipasi dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang dilakukan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku ketua panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan peringati Maulid Nabi Muhammad SAW ini ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Panitia. Dan alhamdulillah kita memasuki acara selanjutnya, dan acara yang utama adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Kita sambut bersama. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma salli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala rasulika wa habibina wa safina wa nabina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak bisa diam enggak? Ayo nak, ayo. Saling membantu, yang dewasa diingatkan anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa turun serta putra-putrinya, mohon untuk bisa dijaga supaya acara ini berlangsung dengan tenang dan tertib. Sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa beserta putra-putrinya, mohon dijaga supaya tetap aman dan tertib sehingga acara ini bisa berlangsung dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi istawfa Adam wa Nuh wa Ibrahim 'alal 'alamin wa ikhtara minhumul Arab wa minhum Quraisyan wa minhum Bani Hashim wa minhum Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Al-Fatih lima ukhliq wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratakal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Ayo yang di mimbar turun nak. Ya ibu-ibu yang anaknya lagi panjat-panjat, ini sudah lewat Agustus ya, panjat pinang sudah tidak ada lagi. Silahkan ditertibkan supaya acara berlangsung dengan hikmat. Anak-anak di masjid itu bagus. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, Qadrul Islam fi dalikal balad. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, Qadrul Islam fi dalikal balad yata'allah bi adadil atfal fil masjid. Kekuatan Islam di dalam satu daerah itu tergantung berapa banyak anak kecil di masjid. Diputar ke sana ya. Apa namanya ini, soron. Ya, makin banyak anak kecil di masjid berarti daerah itu masih bagus agamanya. Karena 20 tahun ke depan siapa yang mengisi masjid kalau bukan mereka? Wallahi, merekalah yang akan melanjutkan kita dalam menjalani agama Islam insyaallah. Tapi kalau seandainya juga banyak tapi tidak terkontrol, itu juga bahaya. Ya. Saya Ayo. Ini pengalaman panitia ke depan anak-anak di teras. Masukan dari Habib, siapapun penceramah akan terselamatkan. Ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi Muhammad. Maaf, saya lupa sepatah kepada yang terhormat. Ini gara-gara enggak tahu ini konsentrasi saya ini. Iya, kepada yang terhormat segenap pengurus masjid. Masjid apa ini? Jami Al Yusuf, ya. Beserta jajaran pengurus, kepada yang terhormat segenap panitia penyelenggara kegiatan PHBI pada kesempatan kali ini, kepada yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, beserta jajaran pemerintahan, aparat polisi, militer, dan segenap rombongan tablik yang melanjutkan dakwanya, hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu nama anda, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebenarnya telah menganugerahkan kita nikmat yang sangat besar. Nikmat ini pernah diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nikmat ini ada pada diri kita, diminta oleh Nabi Musa tapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Apakah itu? Nabi Musa pernah berdoa, ya Rabb, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Musa sudah menjadi rasul. Kedudukan makhluk yang paling tinggi di antara seluruh makhluk adalah rasul dan nabi. Itu rasul mengalahkan malaikat. Tidak ada apa-apanya itu malaikat dibandingkan rasul dan nabi. Tapi bagaimana kedudukan Nabi Musa sudah tinggi, mau turun menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira kenapa? Karena diriwayatkan pernah umatnya Nabi Musa yasjuduna ila rabbi hatta arba'ina ayyam wa layalih. Pernah umatnya Nabi Musa sujud kepada Allah 40 hari 40 malam. La yarfa' ru'usahum illa lihajatihim. Tidak mengangkat kepala kecuali kepentingan yang mendesak. Makan, minum, buang air dan lain sebagainya. Selebihnya sujud terus. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Kalau kita jangankan sujud 40 hari 40 malam, tarawih aja di diskon. Ya. Ini sujud terus. Sehingga Nabi Musa mengangkat tangannya, ya Allah, ishad ummati, saksikan umatku ya Allah. Saksikan umatku, dia banggakan umatnya. Lalu dijawab oleh Allah dengan turun malaikat Jibril dengan kalimat, ya Musa, ma yaf'alu min ummatik, la yastawi ma yaf'alu min ummati fi akhir zaman, ay ummati Muhammad idza yarka'u rak'atin min sholatis sunnah. Dikatakan oleh malaikat Jibril, Musa, apa yang dilakukan umatmu sujud 40 hari 40 malam tidak setara, tidak sama pahalanya, tidak sama hebatnya dengan yang akan dilakukan umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Paham? Sholat sunnahnya Anda semua
Sholat sunnah lo ya, saya tidak bilang wajib. Saya ulang, sholat sunnahnya Anda semua 2 rakaat itu tidak senilai, lebih besar pahalanya dibandingkan sujudnya umat Nabi Musa 40 hari 40 malam. Alhamdulillah. Kenapa bisa? Loh kok bisa? Karena Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling banyak jumlahnya adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Nabi. Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi. Satu-satunya umat yang berhak mendapatkan pertolongan di hari kiamat, yaitu syafaat Nabi Muhammad, hanya umat Nabi. Dan satu-satunya umat yang pernah dipuji oleh pencipta alam semesta, yaitu Allah, dengan kalimat kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat, adalah umat Nabi. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya menjadi umat Nabi Muhammad ini mahal. Mahal. Nabi Musa aja mau jadi umat ditolak sama Allah. Kita lahir, alhamdulillah, tidak pernah minta, tidak pernah pesen, langsung dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya apa jadinya kalau kita jadi umatnya Nabi Musa? Ya apa jadinya kalau kita jadi umatnya Nabi Ibrahim? Ya apa jadinya kalau kita jadi umatnya Nabi Isa? Apakah Anda yakin bisa selamat di hari kiamat? Karena itu jangan sia-siakan ini gelar. Manfaatkan ini gelar dengan melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi. Dan tentunya kita tidak lupa mengirimkan salam, salawat serta taslim atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lo ya, saya pertegas, wahai umat Nabi Muhammad, ingat baik-baik, kalau dengar nama Nabi Muhammad maka seketika wajib baca. Bukan sunnah lo ya, bukan sunnah. Jumhur ulama, kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan jika mendengarkan nama Nabi Muhammad maka seketika wajib baca sholawat. Bukan sunnah. Salah satu hadisnya sebenarnya dalilnya ada 11. Cuma saya nggak usah sebutkan semua. Salah satu dalilnya Nabi pernah mengancam rogi ma'amfur rojul, sungguh celaka umatku di hari kiamat. Bayangkan loh, yang bilang celaka ini bukan Habib. Yang bilang celaka bukan kiai, tapi manusia rahmatan lil alamin bilang celaka. Berarti betul-betul celaka. Ya, kata Nabi, sungguh celaka umatku di hari kiamat. Siapa? Siapa yang celaka? Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Mereka yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pertegas, mulai detik ini kalau dengar nama Nabi wajib baca. Tapi ingat, tidak semua nama Muhammad. Misalnya ada tetangga pian, siapa namanya? Haji Muhammad. Loh, Habib, anaknya pian namanya siapa? Fatimah sama Muhammad. Loh, itu namanya koslet. Yang dimaksud cuma satu, nama Rasulullah, Habibullah, Habibuna, Nabiullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Hadirin al-hadirat, temanya Masya Allah, menjadikan peringatan maulid, ya, karena maulid ini diperingati bukan dirayakan. Islam tidak senang perayaan, Islam senang peringatan. Kenapa?
Karena dengan peringatan otomatis membahas sejarah. Ketahuilah, Allah mendidik Nabi Muhammad dengan sejarah. 2/3 isi Al-Quran adalah sejarah. 2/3 dikatakan, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ziyada an isrinal ajza siratul anbiya wal mursalin was salihin. Lebih dari 20 juz Al-Quran adalah sejarah para nabi dan para rasul. Lewat sejarahlah Allah mendidik Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul. Telah aku kisahkan kepadamu ya Rasulullah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah orang soleh yang termasuk Ashabul Kahfi. Untuk apa dikisahkan kepada Nabi Muhammad? Min amba'ir rusul, untuk apa? Itu beduk maghrib atau apa itu? Hah? Bukan petir. Nggak ada petir bunyinya bersamaan itu. Ayo nak, dikatakan subhanallah, Allah berfirman, wa kullan naqussu alaika, telah aku kisahkan kepadamu kisah para nabi dan para rasul. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fuadak, untuk memperkuat keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadikan peringatan itu penting. Menjadikan peringatan itu penting supaya kita selalu mengingat siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf loh ya, kalau ada orang tidak menegakkan sunnah Rasul, berarti gampang jawabannya. Ada dua, tidak mengenal Rasul dan tidak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting menjadikan peringatan Maulid sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa kita perlu bersyukur lahirnya Nabi Muhammad? Ayo, kenapa? Tahu ndak? Kenapa kita perlu bersyukur lahirnya Nabi Muhammad? Saya bersumpah ya, demi Allah, mensyukuri kelahiran Nabi bukan sunnah, wajib. Wajib. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Kita ini semua termasuk Habib, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Saya bersumpah demi Allah, kita semua adalah penyembah berhala. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, ada yang mau protes? Hah? Wallahi, kita semua penyembah berhala kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad. Kalau ada habib, penceramah, kiai, oh di mimbar, itu mimbar bunyi kakinya. Ayo nak, turun nak. Ya. Bunyi kakinya itu jadi kayak pung ya. Nah. Perhatikan. Kalau ada penceramah, mubalik, habib, kiai atau guru mengatakan nikmat yang utama adalah iman dan Islam, saya katakan tidak salah tapi kurang sempurna. Ini malam cobaannya full ini. Anda tahu ya, saya curhat sedikit ya, tidak apa-apa ya. Saya ceramah setiap hari paling sedikit acara 3. Besok 4, besoknya 3. Walaupun bukan di Balikpapan, tetap saya keluar ceramah.
Kalau di Makassar itu keluar jam 8, pulang jam 2. 18 tahun saya ceramah, 1 rupiah tidak pernah saya makan dari hasil ceramah. Enggak. Sudah saya wakafkan untuk pesantren. Jadi saya datang ke sini bukan untuk memperkaya diri, mau menyampaikan ilmu. Kalau seandainya saya bicara masalah uang, anak-anak ribut tidak masalah, yang penting amplop tidak kurang. Paham? Tapi bagi saya tidak seperti itu. Prinsip ulama, 1 orang tidak dengar itu mengganggu konsentrasi saya karena mengurangi pahala saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan marah. Mohon maaf, jangan marah kalau Habib kadang berhenti, stop jalan, supaya konsentrasi kita tetap jalan, ya, insya Allah. Habib tidak marah sama anak-anak, tidak pernah marah sama anak-anak. Ini masih mending dakwah diganggu anak-anak. Nabi dakwahnya diganggu sama kafir Quraisy, dilempar batu. Ya, kalau kita masih gini biasa. Ayo nak, jangan gendang nak, tidak usah gendang ya. Itu unik itu anak-anak itu, bisa anak-anak itu apa saja dipegang bisa jadi mainan. Nah, itu memang biasa ya, anak-anak itu tidak ada nakal, polos ya, bukan nakal ini, polos. Mudah-mudahan insya Allah jadi anak soleh-solehat insya Allah semuanya ya. Mari kita lanjutkan. Jadi saya ulang, saya sampaikan bahwa kalau saja penceramah, mubalik atau siapapun mengatakan nikmat yang paling utama adalah iman dan Islam, itu tidak salah tapi tidak sempurna. Karena ketahuilah, bagaimana mungkin Anda bisa beriman kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin Anda bisa beragama Islam kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad? Makanya sepakat para ulama, afdhalun ni'mah min jami'in ni'am wiladatun nabi. Sebaik-baiknya nikmat di antara seluruh nikmat adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa yang memperkenalkan Anda kepada pencipta alam semesta kalau bukan berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya wajib kita bersyukur, bukan sunnah. Bahkan orang-orang dulu juga bersyukur. Saya tidak usah terlalu banyak bahas sahabat. Kalau sahabat itu jumlahnya 124.000 sahabat, mau dibahas satu persatu kelamaan. Saya cukup bahas sebaik-baiknya sahabat. 4 Amirul Mukminin ditambah lagi 1 Nabi Muhammad SAW. Ayo mari kita lihat Sayyidina Abu Bakar. Apakah Sayyidina Abu Bakar mensyukuri kelahiran Nabi? Jawabannya iya. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, hina ja'a syahrul rabbil awal sallaitu ala rasulillah mi'a alfa marrat kulla yawm fi syahr. Beliau Sayyidina Abu Bakar mengatakan, setiap datang bulan Rabiul Awal saya membaca sholawat kepada Nabi 100.000 kali setiap hari selama 1 bulan. Kenapa? Mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Tasaddaqtu ghanaman mi'ataini kulla yawm fi syahr. Saya sedekah kambing 200 ekor kambing setiap hari selama 1 bulan. Tahu kambing? 200 ekor. Hah? Ini 200 ekor bukan ekornya saja loh ya, sama badannya. 1 ekor anggaplah 5 juta yang besar, kali 200 1 miliar, kali 30 miliar. Berarti nggak ada apa-apanya kita semua ini. Ayo Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman mensyukuri kelahiran Nabi dengan cara apa? Khatamtu Quran marratain kulla yawm fi syahr. Aku mensyukuri kelahiran Nabi dengan cara menghatamkan Al-Quran
2 kali sehari dalam 1 bulan. Dengarkan baik-baik loh. 2 kali sehari, bukan 2 juz. 2 kali sehari. Bukan qul huwallahu ahad 3 kali. Ini artinya 60 juz per hari. Kali 30, 1800 juz. Ya, itu siapa itu? Sayyidina Utsman. Yang gendang itu nak. Ayo nak. Arema sudah kalah nak, jangan gendang lagi. Ayo. Berikutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan cara apa? It'amu miskinan ta'aman mi'a kulla yawm mundus syahr. Memberi makan orang miskin makanan 100 orang miskin tiap hari selama 1 bulan. Berapa? 100 orang miskin. Ayo Rasulullah mensyukuri kelahirannya dengan cara apa? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil isnin. Pernah Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, sumtu yaumal isnin, aku berpuasa di hari Senin li anna wulidtu fih, karena saya dilahirkan hari Senin. Berarti Nabi mensyukuri kelahirannya dengan cara seumur hidup setiap hari. Lalu kalau Kamis, kenapa Nabi puasa Kamis? Karena amal perbuatan manusia dilaporkan oleh Allah setiap pekan itu hari Kamis, dan Nabi mau dilaporkan amalnya dalam keadaan jelas ya, jelas itu asal usulnya itu, asal usulnya. Nah, sekarang kita bahas ulang. Sayyidina Abu Bakar tadi apa? Sholat? Halo? Lupa? Kok cepat lupanya? Ayo, Sayyidina Abu Bakar sholawat, Sayyidina Umar sedekah Sayyidina Utsman hatam Qur, Sayyidina Ali memberi makan orang Rasul. Saya mau tanya, di antara 5 ini ada yang sama? Berarti mensyukuri kelahiran Nabi caranya tidak diatur, bebas. Enak, jangan naik lagi di mimbar, astagfirullah, turun aduh. Ayo ibu-ibu, ayo akhwat, kalau ada yang naik di mimbar dicegat, ayo. Bantu dong. Anak-anak ini banyak yang semangat mau jadi penceramah, makanya senang naik mimbar itu. Ya. Jadi coba saya ulang, 5 di antara ini ada yang sama. Intinya 5 ini merupakan ibadah. Berarti mensyukuri kelahiran Nabi caranya tidak diatur, intinya beribadah. Maka kumpul kita di masjid iktikaf, kumpul silaturahmi di masjid, kebersamaan, bersedekah kue dan telur, datang mendengarkan pembacaan maulid, membaca Al-Quran, dengar ceramah, itu semua adalah ibadah. Tujuannya apa? Mensyukuri kelahiran. Sekarang pertanyaan, peringatan maulid ini ada nggak di zaman Nabi? Jawabannya ada, caranya berbeda. Loh kok masih belum ngerti sih? Ada, caranya berbeda. Intinya kan tidak diatur gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain buang-buang uang adakan maulid? Ngapain buang-buang tenaga adakan maulid? Jawab, emangnya Sayyidina Umar juga buang-buang uang? Buang-buang tenaga. Sayyidina Utsman juga buang-buang tenaga.
Jadi jangan coba-coba mengomentari ini maulid. Ini maulid bukan perayaan, peringatan. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau banyak yang tanya mana dalilnya maulid, gampang. Ini para sahabat dan Nabi mensyukuri kelahiran Nabi. Kami juga kumpul di satu tempat. Ini adalah ibadah dan ini niatnya untuk mensyukuri kelahiran. Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan. Kalau lahir anak laki-laki, biasa kita disuruh potong berapa ekor? Perempuan bencong? Gak usah ya. 3. Ibu, pernah ndak ada daerah Batakan lahir langsung bencong? Nggak ada bayi bencong itu, besarnya baru bencong. Jadi jangan kejebak. Bu, perhatikan, tujuannya apa? Akikah itu apa sih? Akikah itu adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bentuk mensyukuri kelahiran anak dalam keadaan berarti kalau anak lahir dalam keadaan mati, wafat, maka tidak dianjurkan Sekarang saya mau tanya, anak lahir akikah disuruh potong 2 ekor, padahal anak itu belum tentu berjasa, belum tentu berbakti di hari kiamat, belum tentu menyelamatkan. Tidak sedikit orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Sekarang pertanyaan, kita sudah disuruh potong 2 ekor kambing. Bagaimana dengan kelahiran manusia yang istimewa, yang luar biasa, telah berjasa memperkenalkan dengan pencipta alam semesta, sedang dan terus berjasa, bahkan di hari kiamat kita harapkan syafaatnya. Pertanyaan, kalau saja anak lahir 2 ekor, kalau peringatan kelahiran Nabi berapa ekor? Paham? Ini kadang-kadang, maaf lo ya, bukan orang sini, orang sana. Kenapa orang sana? Karena saya ceramah di sini. Biasanya kalau datang pengurus masjid Jami Al-Yusuf minta sumbangan maulid, biasanya kan itu beredar ya, sumbangan maulid, nyumbang berapa? 25.000, ditulis hamba Allah. Datang sekeluarga, suami, istri, anaknya 5, masing-masing dapat konsumsi. Apakah itu nasi kotak atau kue kotak? Pas pembagian telur dapat semua. Minum aqua berapa gelas? Total habis 200.000. Sumbangannya 25, habisnya berapa? Malu ndak sama Rasulullah? Dengarkan baik-baik lo ya. Habib ini mengelola pesantren sudah cukup lama. Perhatikan, acara 1 Muharram tahun baru Islam, Habib terima sumbangan. Acara Nisfu Sya'ban, Habib terima sumbangan. Pembangunan pesantren, Habib terima sumbangan. Pelunasan tanah, Habib terima sumbangan. Isra Mi'raj, Habib terima sumbangan. Peringatan Maulid di pesantren, demi Allah, Habib tidak mau terima sumbangan. Kenapa? Habib mau uang pribadi murni untuk mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada apa orang mau perhitungan kelahiran Nabi? Wallahi, apa yang Anda keluarkan tidak sebanding dengan jasanya Nabi Muhammad SAW. Betul? Alhamdulillah. Namun, dengarkan baik-baik. Perhatikan. Kita hadir maulid berkali-kali. Ada yang 1 tahun 20 kali.
Ada yang 1 tahun bahkan 30 kali. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Kita hadir maulid udah ratusan kali, berpuluh-puluh tahun. Pertanyaan saya, apakah Anda semua sudah membawa pulang Nabi Muhammad SAW? Nah, jangan sampai hadir maulid yang dibawa pulang telurnya saja. Jangan sampai hadir maulid yang dibawa pulang konsumsinya saja. Apakah Anda tidak mau membawa pulang Nabi Muhammad? Bawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk diri Anda pribadi, istri Anda, anak-anak Anda, untuk kiranya yang dimaksud itu bukan Nabi Muhammad yang dibawa pulang, bukan. Yang dimaksud itu suri toladannya, ahlaknya, sunnahnya, syariatnya. Apakah Anda sudah menerapkan dalam keluarga? Maaf loh ya, jangan tersinggung. Boleh enggak saya jujur? Seringkali saya hadir maulid, tapi ternyata masih banyak minum tangan kiri, masih banyak makan tangan kiri, masih banyak makan minum sambil berdiri, padahal hadir maulid. Wallahi, maaf loh ya, saya bertanya tidak usah dijawab, karena kalau dijawab menambah dosa. Apa pertanyaan saya? Cukup dijawab dalam hati. Tadi kita masuk masjid, apakah Anda yakin kaki kanan? Lebih baik nggak usah dijawab. Kalaupun Anda menjawab, Habib tidak percaya. Bukan meremehkan, belum pasti. Jawaban bijaksana, tidak ingat, lupa. Dan lebih bijaksana lagi, minimal jangan terulang. Karena jangan sampai kita ini hadir maulid pulang, hadir maulid pulang. Mana akhlaknya Nabi Muhammad? Mana suri toladannya Nabi Muhammad? Wallahi, Imam Syafi'i pernah masuk masjid mau sholat. Begitu mau sholat tahiyatul masjid, Allah, tidak jadi takbir, batal, keluar. Tidak jadi takbir, keluar. Setelah keluar, masuk lagi. Masuk, takbir, Allahu Akbar. Ringkas cerita, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan, ditanya sama muridnya, ya Imam, kenapa Anda takbir batal, tiba-tiba Anda keluar takbir ulang? Ada apa? Beliau menjawab, waktu tadi saya mau takbir, saya ingat saya masuk masjid kaki kiri. Saya mau batal ulang keluar, saya mau ulang kaki kanan. Karena saya tidak mau melakukan gerak-gerik kalau tidak persis cara Nabi Muhammad SAW. Itu baru namanya berkiblat sama Nabi. Mungkin dalam hati Anda bertanya, Habib, kenapa pian masuk tidak tahiyatul masjid? Itu kan juga sunnah. Boleh saya jawab? Kenapa saya masuk tidak tahiyatul masjid, langsung duduk, padahal tahiyatul masjid itu Jawabannya, dalam hukum syariat, al-adabul fauqal ilm, akhlak itu di atasnya ilmu. Artinya sholat tahiyatul masjid itu ilmu, sedangkan akhlaknya, saya datang kalau sholat itu tidak menghargai yang hadir. Paham? Otomatis hukum syariat madhab Imam Syafi'i, tahiyatul masjid boleh diganti dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 marat 4 kali. Makanya tadi saya itu waktu duduk langsung mulut saya goyang. Kenapa? Pengganti tahiyatul masjid.
Kenapa? Mendahulukan akhlak daripada ilmu. Saya kasih contoh lagi boleh? Saya mau tanya. Kalau imam, perhatikan, kalau imam sudah sholat, sunnah balik mana? Imam sudah sholat, sunnah balik mana? Dikatakan dalam hadis, yusannu ala imami ummatih ba'da salah yaltafid ala yaminih. Disunnahkan atas imam umatku kalau selesai sholat balik ke balik apa? Kanan. Dengarkan, kanan. Khusus di Masjid Madinah, di mihrab Masjid Nabawi, imam kalau sudah sholat tidak boleh balik kanan. Kenapa tidak boleh balik kanan? Kalau balik kanan membelakangi makamnya Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya balik kanan. Tapi kalau balik kanan membelakangi makam Nabi, maka bertentangan dengan akhlak. Makanya Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa, imam sunnah balik kanan kecuali imam Masjid Nabawi balik kiri. Karena menghargai makamnya Nabi Muhammad SAW. Lihat itu, akhlak lebih penting daripada Mari kita lanjutkan. Apakah kita sudah membawa pulang Nabi Muhammad di rumah kita masing-masing? Wallahi, Ibu, orang kalau memperhatikan sunnah, insya Allah mustahil meninggalkan wajib. Dengar itu. Kalau memperhatikan sunnah, mustahil meninggalkan wajib. Tadi Habib sebelum ceramah bersiwak. Kenapa? Sunnah Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqama siwak qabla fi'lil ibadah ala dimmati idza asabahu su'ul khatimah. Siapa yang istiqomah menggunakan siwak sebelum melakukan ibadah, kata Rasul, saya tanggung jawab kalau hidupnya su'ul khotimah. Makanya tadi saya sebelum ceramah pakai, kenapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan cincin saya nih. Cincin ini murah 100.000. Tapi ini cincin perak. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Kenapa saya pakai cincin ini? Karena Nabi Muhammad kalau sudah nulis surat, itu Nabi Muhammad itu bukan dia yang nulis. Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Bukan karena bodoh, mukjizat. Ketidakmampuan Nabi menulis dan membaca itu mukjizat. Kenapa? Kalau Nabi pintar menulis, kalau Nabi pintar membaca, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi tidak tahu menulis dan membaca, Abu Jahal sendiri mengatakan mustahil Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Perhatikan. Tapi sahabat yang tuliskan kalau ada surat. Kalau sudah nulis surat, perhatikan, sudah nulis surat, distempel sama Nabi. Apa stempelnya Nabi? Cincin. Di jari kelingking. Nabi Muhammad cincin perak. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Diketuk di tinta. Lalu tempel di kertas. Sunnah stempelnya Nabi Muhammad SAW. Habib juga pakai. Kalau Anda mengaku cinta sama Nabi, Anda juga cinta sama sunnahnya Nabi Muhammad. Ayo dengarkan baik-baik ya. Inna dina bada'a ghariba. Sesungguhnya agama ini awal mula dianggap aneh. Wa sayaudu ghariba kama bada'. Nanti akhir zaman akan dianggap aneh. Fatuba li ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang dianggap aneh. Siapa yang dianggap aneh? Alladzina yuslihuna ba'da alladzina yufsiduna ma afsadan nasu ba'da min sunnati. Mereka yang menghidupkan sunnah dikala sunnahnya Nabi sudah mati. Jadi nggak usah, Bu, Pak, Bapak,
mengaku cinta Nabi, tidak usah teriak. Buktikan apakah Anda mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, insya Allah akan berkumpul bersamaku di surga. Wallahi Pak, saya lebih senang kalau tidak punya jenggot. Kenapa? Lebih gampang perawatan muka. Tapi saya pelihara ini jenggot bukan karena mau model, semata-mata mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tanamkan dalam hati Anda cinta kepada sunnah Nabi. Perhatikan, itu Sayyidina Abu Bakar pernah jalan. Sayyidina Abu Bakar itu pernah jalan begini, jalan lalu tunduk begini, tunduk, jalan gini, tegak lagi. Ditanya sama yang sebelahnya, ya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, kenapa Anda tunduk? Padahal tidak ada pohon, tidak ada ranting. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Oh, saya tunduk karena dulu saya jalan sama Nabi Muhammad di sini, ada pohon. Nabi Muhammad tunduk karena menghindari pohon. Apa kata sahabat? Ya dulu ada pohon, sekarang nggak ada pohon. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, biar pohon tidak ada, tetap saya tunduk kalau lewat sini. Kenapa? Karena mau mencontoh gerakan Nabi Muhammad SAW. Mau mencontoh gerakan Nabi Muhammad SAW. Itu baru cinta sama Nabi. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sekarang kita masuk rumah tangga. Oleh karena itu terapkan juga di rumah. Bedakannya antara suri toladan sama suruh-suruh. Halo? Beda lo itu. Suri toladan itu contoh dulu baru nyuruh. Maaf ya Pak, ada jenderal di Sulawesi Barat namanya Irjen Pol Baharudin Jafar. Beliau Kapolda, bukan Ferdi Sambo, bukan. Beliau Kapolda. Tahu enggak apa kata bawahannya? Itu Kapolda saya kalau datang di masjid tempat wudhu berlumut, dia tidak panggil anggota, dia sendiri yang sikat. Jenderal bintang 2 loh ini. Dia sendiri yang sikat. Ditanya, jenderal, tidak usah jenderal, nanti kami. Kata jenderalnya, kalau kau tidak mau disuruh, kerja sebelum saya bergerak. Karena saya bukan suruh-suruh, saya suri toladan. Itu baru. Karena di akhir zaman ini, di akhir zaman banyak orang pintar kasih contoh, tapi belum tentu menjadi contoh. Betul? Ibu, suami bapak teriak sama anaknya, hei nak, pergi sholat maghrib, mengaji. Teriak ini, ayo nak, pergi sholat maghrib, mengaji. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya pegang apa? Remote. Atau kira-kira suri toladan enggak? Suruh-suruh. Ibu, pernah ada ibu-ibu datang ke rumahnya Habib. Dia ketuk pintu ini, tek 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 tek. Assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Saya buka pintu. Habib, kata dia ini, maaf Bib, enggak mengganggu Bib. Saya jawab, tidak Bu Haji. Habib tidak tidur Habib. Saya jawab, tidak Bu Haji, karena sudah buka pintu. Karena kalau tidur tidak bisa buka. Ya masuk. Dia tanya, Habib, bawa air dia, air. Aqua 1,5 liter. 2. Anaknya berapa?
Habib, doakan Beb, anak ulun Beb, supaya tidak suka main HP Beb. Tiap hari main HP Beb. Saya jawab, Ibu, jangankan air 1,5 liter, pian bawa tandon. Saya tidak bilang galon loh ya. Tandon 1,5 kubik untuk Habib baca. Kalau pian tidak kasih contoh, insya Allah tetap main HP. Saya mau tanya ibu, ibu di rumah main HP? Iya Habib. Bapak main game Habib. Ya sudah Bu, selamat menikmati. Tidak bisa. Kepemimpinan itu contoh dulu baru perintah. Itu baru suri tolak. Ayo. Anas bin Malik, perhatikan. Halo. Anas bin Malik 10 tahun di rumah Rasulullah. Bayangkan lo ini, bukan waktu singkat ini. 10 tahun di rumah Rasulullah. Waktu keluar ditanya sama sahabat, apa yang kau alami di rumah Rasul 10 tahun? Apa jawaban beliau? Wallahi, selama saya 10 tahun di rumah Rasulullah, Nabi tidak pernah menyuruh saya biar 1 kali. Tidak pernah. Nabi tidak pernah menyuruh saya. Loh, kaget orang. Jadi Nabi yang kerja rumah? Iya. Kalau kotor, Nabi menyapu. Misal ini, Nabi bersihkan. Besok Anas bin Malik sebelum Nabi menyapu, dia dulu yang menyapu. Kenapa? Malu sama Rasulullah SAW. Otomatis malu. Jadi Nabi itu suka kasih contoh, bukan kasih suruh-suruh. Dengarkan. Halo. Anaknya Habib yang pertama namanya Muhammad, nggak usah baca sholawat. Umurnya hampir 12 tahun. Jelas. Yang Fatimah 9 tahun, hampir 10 tahun. Jelas. Alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah. 2 anak saya tidak ada yang pegang HP sampai detik ini. Nggak ada. Kenapa? Karena saya bilang sama menantu ibu saya. Tahu menantu ibu saya? Istri saya. Saya bilang sama pasangan hidup saya, sayang, kalau kau main HP di depan anakku, demi Allah HP-mu saya jual, saya sedekahkan uangnya. Jadi nggak boleh. Saya tidak pernah main WhatsApp depan anak, Instagram depan anak, Facebook depan anak, enggak. YouTube depan anak, enggak. Wallahi enggak. Kalau mau WhatsApp di kamar, Instagram di kamar, Facebook, YouTube, apapun kepentingan di kamar. Di luar depan anak cuma menelpon sama terima. Itu. Habib, tidak bebas Habib. Oh, Anda mau bebas, anak Anda dilarang bebas. Hati-hati. Itu bukan suri toladan. Wallahi. Bu, Bu, saya mau tanya ini, jangan tersinggung. Pernah ndak lihat kucing masuk rumah ambil ikan, ekornya disimpan di teras? Jadi ekornya itu dilepas, simpan di teras, masuk ambil ikan. Pernah? Enggak ya, berarti daerah ini masih aman. Dengarkan, maksud saya apa? Maksud ceramah saya apa? Ada yang tahu? Saya cuma mau bilang, mustahil di hari kiamat bapak ibu mau masuk surga tanpa ekor. Ekornya ibu mana? Ekornya bapak-bapak ada 2. Ada 2 ekornya bapak itu. Mana? Istri dan anak-anaknya. Ekornya ibu 1, anak-anaknya. Dengarkan baik-baik. Ini hadis loh, ini riwayat Bukhari. Rasul pernah bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah. Yang pertama kali yang menjerumuskan Anda masuk neraka, menarik Anda dari surga masuk neraka. Bayangkan loh itu. Bu, kaki kanan sudah di surga, ditarik sama anaknya.
ditarik sama anaknya, bukan disuruh surga, masuk neraka. Siapa? Siapa yang tarik masuk neraka? Ahlu wa auladu, istri dan anak-anaknya sendiri. Maaf lo ya, jangan tersinggung. Suami istri berjamaah di Masjid Jami Yusuf, subuh berjamaah, anaknya ngorok sampai jam 10 tidak dibangunkan. Suami istri berjamaah sholat maghrib, anaknya nonton TV tidak disuruh sholat. Suami istri hatam Quran tiap bulan, anaknya tidak baca, bahkan tidak tahu baca, dicuekin. Wallahi, wahai umat Nabi Muhammad, jangan menghayal masuk surga. Jangan, enggak bisa, enggak bisa. Allah sudah katakan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari mana? Api neraka. Cuma dua loh yang disebut. Dua loh yang disebut. Ibu, apa yang disebut? Diri dan keluarga. Ini. Saya bilang sama anak saya bilang sama istri saya, kalau ada satupun di antara istri atau anak-anak saya tinggalkan sholat, ada satu yang meninggalkan sholat, istri atau anak-anak saya yang buka jilbab, demi Allah saya haramkan diriku ceramah sampai selama-lamanya. Kenapa? Ngapain mau ceramai orang kalau keluarga berantakan? Hah? Benahi dulu keluarga Anda. Betul? Hati-hati. Ngapain Anda berpikir keluar kalau Anda di rumah saja belum becus? Benahi keluarga Anda. Wallahi, saya pernah diundang itu. Diundang minum kopi di warkop. Ini bukan saya melarang Anda untuk menasehati orang, enggak. Bagus. Tapi ingat, ya, kewajiban Anda bukan yang di luar, tapi kewajiban Anda yang di rumah. Di luar itu fardul kifayah, yang di rumah fardul ain. Jangan sampai yang di luar kita urus, keluarga berantakan. Ayo, kapan dulu pemilihan presiden dulu itu? Tahun berapa pemilihan presiden? 2009. 2009, perhatikan, ada orang berdebat, yang satu pilih Jokowi mencaci Prabowo, yang satu pilih Prabowo mencaci Jokowi. Saya dipanggil, Habib bisa datang di warkop damaikan dua orang. Saya bilang bisa. Di mana? Sini, datang saya, dikasih kopi saya minum. Sudah minum kopi, kenapa? Karena saya tidak suka kopi dingin. Orang Arab itu tidak suka minum kopi atau teh dingin. Makanya waktu berangkat umroh, kemarin saya pergi di kota Mekah, ada orang Indonesia bikin es teh. Kata orang Arab, mahada sahimat salat, teh sama es. La hawla wala quwata illa billah. Hadal Indonesia majnun katanya. Indonesia orang gila katanya. Karena kenapa? Di Arab kalau teh dingin tidak diminum. Di Indonesia malah dikasih es batu. Hobi saya itu, es teh itu. Tapi kalau kopi enggak suka dingin. Akhirnya saya minum itu. Ini orang Arab juga ada juga lucunya. Pernah dengar orang Arab jual kipas? Jadi orang Arab jual kipas. Kipas Arab dijamin tidak rusak. Orang Indonesia gampang percaya sama orang Arab, dibeli. Apalagi orang Bugis, ya, dibeli. Sudah dibeli, dipakai. Baru di hotel udah rusak, dikembalikan. Kau itu orang Arab bohong-bohong. Kau bilang tidak rusak, ternyata rusak. Kata orang Arab, Bu Aji, pakainya bagaimana? Begini, lain. Kipas Arab bukan begini, tapi begini.
Ya dijamin tidak rusak, lehernya yang rusak. Paham dente? Perhatikan. Jadi saya dipanggil mendamaikan 2 orang. Saya tanya, yang dukung Jokowi, ini saya ngomong ini. Yang dukung Jokowi, saya mau tanya, berapa anakmu? Dijawab, anak saya 3. Lalu saya tanya di sebelah, yang dukung Prabowo, anakmu berapa? 4 Habib. Kamu 3, kamu 4. Berapa semua? 7. 7 anakmu plus anak istrimu masing-masing 1 plus dirimu pribadi, kamu jamin enggak sholat 5 waktu tidak ditinggalkan? Kamu jamin enggak anak istrimu tidak meninggalkan sholat? Dia jawab, aduh Bib, tidak jamin Bib. Lah, kalau tidak jamin, ngapain mau urus Jakarta? Paham enggak? Keluarga itu adalah negara kecil. Keluarga itu negara kecil. Dengarkan baik-baik. Keluarga itu negara kecil. Kalau keluargamu saja tidak becus, ngapain mau urus Indonesia? Saya pernah ditanya sama orang, Habib, kenapa? Habib tahu nggak kenapa? Itu Ferdi Sambo banyak dosanya Bib. Itu Bib, ini Bib banyak dosanya Bib. Saya jawab apa? Sebanyak-banyaknya dosanya Ferdi Sambo, lebih banyak dosanya umat Indonesia yang ada di umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Ferdi Sambo melakukan dosa untuk pribadinya. Kalau kita melakukan dosa untuk orang lain, dalam arti tanda kutip menceritakan dosanya Ferdi Sambo, itu dosa apa bukan? Berarti Ferdi Sambo akan mengambil pahala kita semua. Paham? Jadi jangan coba-coba mau buang tenaga, mau caci Jokowi, jangan, mau caci Prabowo, jangan. Tapi lebih baik buang tenaga, urus keluarga kita, urus istri kita, urus anak-anak kita. Wallahi mereka tanggung jawab kita. Betul? Maaf lo ya Allah. Ayo saya mau tanya Ibu. Ibu, kalau suruh anak-anak tidur bagaimana caranya? Biasanya begini ya. Coba lihat Habib. Nak, pergi tidur. Jangan begadang supaya tidak terlambat Coba lihat. Pernah nggak kira-kira ada orang, nak, jangan begadang, cepat tidur supaya tidak terlambat sholat subuh. Paham? Yang ada apa? Nak, disuruh tidur sama orang tua supaya tidak terlambat apa? Sekolah atau sholat subuh? Jujur, sholat subuh atau sekolah? Sholat. Alhamdulillah ada satu yang sholat. Walaupun Habib sempat meragukannya. Paham enggak? Anaknya pulang sekolah yang ditanyakan apanya? Nak, kau sudah makan siang? Betul enggak? Pernah enggak orang tua bertanya, nak, kau sudah sholat duhur? Setiap anaknya mau tidur, dia selalu bertanya, nak, sudah makan malam? Kau sudah kerja PR? Pernah enggak bertanya, nak, sudah sholat maghrib dan isya? Makanya ini perhatian orang tua di akhir zaman sudah mulai kurang. Maaf lo ya. Waktu kecil masih ingat dibelikan buku apa? Waktu kecil buku surga dan neraka. Ada kan? Kalau berbohong gunting li, kalau mencuri potong tah, durhaka disetri, ndak sholat di buku surga dan neraka. Ada juga itu buku kecil, buku 25 nabi dan sekarang waktu kecil apa? HP. Sehingga kadang-kadang sekolah gurunya bertanya, anak-anak siapa yang mau masuk surga? Saya Bu. Angkat tangan semua. Ada satu tidak angkat tangan. Ditanya, kenapa nak tidak angkat tangan? Anu Bu, saya dilarang masuk surga. Kenapa? Disuruh masuk polisi sama bapak. Bayangkan,
Dia kira jurusan itu surga. Karena kenapa? Nggak ada lagi pengetahuan dari kecil itu. Na'udzubillahi min. Makanya melalui peringatan Maulid, ayo mari kita sama-sama bawa pulang Nabi Muhammad. Sebagai penutup, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu, ketahuilah kalian, kata Allah, anna fikum Rasulullah, di dalam diri kalian. Sebenarnya artinya itu di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Tapi makna sebenarnya bahwa di dalam diri kalian masing-masing ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu amalkan itu sunnah, tegakkan itu sunnah. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang mengabaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membawa manfaat buat pribadi saya dan buat kita semua. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Namun Ibu, sebelum Habib tutup, nanti Habib akan membagikan kertas YouTube. Ini ya, kalau ada yang mau dengar ceramah para habaib, baik itu di Makassar, di Tegal, Jawa Timur, Kalimantan dan lain sebagainya, beberapa habaib, bahkan di Makassar kiai-kiai, silahkan buka channel YouTube-nya ini. Kertas ini akan dibagi cuma-cuma, tapi tolong nanti kalau buka channel YouTube ada tulisan warna merah Subbreaker. Apa itu? Subscribe. Ya. Ini pencet rame-rame, niatkan amal jariah. Kalau YouTube ini menghasilkan uang, insya Allah kembali ke pesan. Jelas? Jelas? Mau buka, banyak yang tidak bawa HP ya. Nanti dibagi ya. Dibagi aja nanti ya. Insya Allah gratis ya. Insya Allah dibagi cuma-cuma. Ayo nanti setelah acara dikasih, dibagi-bagi semua ya. Apa? Di dalam aja enggak apa-apa. Mari kita tutup doa. Mudah-mudahan insya Allah acara ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji, doa. Ya. Ustaz, fadal, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, saksikan ya Allah, kami semua berkumpul di tempat ini ya Allah, memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kami tidak mampu utarakan satu persatu ya Allah, tapi Engkau maha mengetahui dan maha pemurah ya Allah. Kabulkan segala hajat kami di dunia maupun di akhirat. Mudahkan segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, segala yang terlibat dalam acara ini, baik berupa materi maupun moral, ganti pahala menjadi berlipat ganda di sisimu ya Allah. Ganti menjadi rezeki yang berlipat ganda ya Allah. Dan anugerahkan ya Allah sebaik-baiknya berkah dari berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, saksikan ya Allah apa yang kami lakukan ini malam, i'tikaf, silaturahmi, mendengarkan habsi, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan ceramah, itu semua karena kami lakukan sebagai bentuk rasa syukur akan lahirnya Nabi Muhammad. Catat kami ya Allah termasuk orang yang bersyukur akan lahirnya Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim, tentunya jika acara ini tidak sempurna, sempurnakan ya Allah. Jika acara ini ada khilaf, ampuni ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami balasan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat ya Allah. Ya Allah ya Karim, jika acara ini berpahala, maka kami niatkan pahalanya untuk ayahanda dan ibunda kami, sebab mereka lah kami bisa beramal soleh ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami anak yang soleh solehat, melaksanakan salat, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, jauh dari candu narkoba, jauh dari kenakalan-kenakalan yang Engkau tidak ridho ya Allah.
Ya Allah ya Karim, baru saja kami dengar kabar Kapolda Jawa Timur ya Allah terlibat dalam penjualan narkoba ya Allah. Ya Rab, ya Allah, aparat penegak hukum sudah bermaksiat di jalanmu ya Allah. Pertolonganmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, perbaiki keadaan Indonesia lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Ya Allah ya Karim, sadarkan umat untuk kembali berkiblat kepada ulama, untuk kembali meneladani suri toladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Karim, jangan lagi kau turunkan, jangan lagi ya Allah. Tiba yang paling besar, kedoliman terjadi di mana-mana. Ulama lindungi, katakan yang benar. Ya Allah, ya Allah, dengan agamamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Karim, kami juga bermunajat kepada Allah. Selamatkan umat Islam dimanapun berada. Suriah, Libya, Rohingya, Palestina. Hancurkan semua musuh-musuh Islam. Dari Yahud dan orang-orang kafir dan orang munafik ya Allah. Ya Allah ya Karim, akhirilah peran Rusia ya Allah. Akhiri dengan keberkahan ya Allah, karena sangat membawa dampak bagi seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga bermunajat kepadamu ya Allah. Jika ada keluarga kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Jika ada keluarga kami engkau belum anugerahkan keturunan, anugerahkan ya Allah. Jika ada keluarga kami ya Allah belum kau anugerahkan jodoh, anugerahkan mereka jodoh yang soleh solehat. Ya Rab, jika rezeki kami musibah kemarin ya Allah, perbaiki ke depan lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ay tariqati ahlus sunnah wal jamaah wal mu'afatina minal fitani. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian dari kami tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqqi, ya rasulal hidayah. حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب Insyaallah, syukran Habib.
شربنا على ذكر الحبيب مدامة شكل بها